Wabarakatuh. Salam sehat dan sukacita bagi kita semua. Marilah kita sambut firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu ini, tanggal 30 Juli 2023. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 hingga yang ke-22, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah dia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Yakub, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan ini kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudara terkasih. Ada beberapa hal yang dapat kita simak dari firman yang saya baca barusan. Yang pertama, Allah itu suveren, Dia berdaulat, merdeka, dan punya otoritas untuk menentukan hidup seseorang. Dia suveren, berdaulat, merdeka, dan punya otoritas bagi hidup seseorang. Topik khotbah berbunyi, Allah yang menyertai dan melindungi hidup setiap orang. Allah yang menyertai dan melindungi hidup setiap orang, Anda dan aku juga, semua manusia. Firman ini mau memberitakan kepada kita, saya kisahkan saja, Yakub dibantu ibunya Ribka memasak daging, makanan kesukaan Ishak, yang sudah tua dan tidak melihat lagi. Maka sesudah selesai semuanya disiapkan, Yakub mengambil jubah daripada Esau, dan karena Esau kulitnya berbulu, maka lengan daripada si Yakub itu dililiti dengan kulit kambing, dan kemudian dia menghantarkan makanan itu ke hadapan bapaknya Yakub. Dan Ishak memakan dengan makanan yang enak itu dengan senang hati, dan Yakub meminta
Bapa, berkatilah aku untuk masa depanku. Maka Ishak berkati anaknya itu dan diberikanlah berkat sebagai anak sulung. Kemudian terjadi sesuatu. Esau mengetahui bahwa adiknya Yakub itu telah menipu ayahnya, dan dia sangat marah, bahkan benci, bahkan mau membunuh Yakub adiknya itu karena tipu dayanya untuk meminta berkat anak sulung dari ayah mereka Ishak. Karena kira sedemikian, maka Rebeka atau Ribka menyuruh anaknya Yakub itu untuk pergi ke Haran. Haran itu tempat pamannya, dan dia dimintakan sana untuk bekerja. Satu waktu nanti menikah dengan putri daripada pamannya itu. Berangkatlah Yakub menuju Haran. Saudara terkasih, perjalanan bukan hal yang gampang. Dia jalan kaki. Beersheba, kemudian berjalan kaki 64 km, dan dia kecapean. Hari juga sudah mulai malam, matahari sudah terbenam, maka dia istirahat dan mau tidur. Dia ambil batu sebagai ganti bantalnya, dan karena begitu capeknya, dia tertidur. Dan saat dia tidur, dia bermimpi. Apa isi mimpinya? Dia mimpikan bahwa dia dalam mimpinya itu melihat tangga yang ditancapkan dari bumi sampai ke ujung langit sana, dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga tersebut. Dan di samping dia, Allah berbicara, berkata kepada Yakub, "Berbahagialah kau Yakub, karena tanah yang tempat kamu berdiam sekarang ini, yang kamu pijak ini, saya akan berikan kepadamu untuk jadi milikmu dan segala keturunanmu generasi per generasi. Akulah yang berhak untuk memberkati engkau." Demikian firman Tuhan. Lalu Yakub bangun dan dia menamai tempat itu Bet-El, rumah Allah. Saudara terkasih, pertemuan dengan Allah itu dalam mimpi membuat Yakub merasa segar kembali. Dia dikuatkan kembali dan bersemangat untuk maju ke depan, membangun masa depannya. Dan batu sebagai bantal tadi diminyaki oleh Yakub, dan tempat itu dinamakan Bet-El atau rumah Allah. Saudara terkasih, seseorang yang ketemu dengan Tuhan pasti bersukacita. Ada perubahan, ada rasa keyakinan untuk menapaki hidup depannya. Seperti Yakub yang sudah capek tadi, susah menempuh perjalanan dan belum sampai ke tempat tujuan, diikuti oleh rasa takut akan saudaranya Esau. Tetapi sekarang suasana berubah menjadi suasana baru, keyakinan baru, dan semangat baru. Yakub makanya menamai tempat itu Bet-El. Aku ketemu dengan Tuhan di rumahnya, dan itu membuat satu lagu yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen, Nearer My God to Thee. Makin dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Berbantal batu pun ku mau lebah, bagai musafir yang lunglai. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Saudara yang dikasih, selanjutnya dapat kita simak dari nas ini. Sadarilah apa yang Tuhan telah perbuat, dan lakukanlah yang baik
bagi semua orang. Sadarilah apa yang Tuhan telah berbuat bagimu, dan lakukanlah yang baik juga bagi setiap orang. Dalam perjalanan, berangkat dan kembali dengan selamat karena Tuhan menyertai. Bila menyadari bahwa Tuhan selalu menyediakan makanan dan minuman untuk hidup ini, bila Tuhan bersedia dan mau mendirikan baiknya di bait Allah itu, ada hadir dan Dia memberikan semua yang kita butuhkan, patutlah itu disyukuri. Saudaraku terkasih, baiknya itu di mana? Bait Allah itu hadir dalam hati kita. Bait Allah itu juga hadir di mana kita beribadah, di gereja atau tempat persekutuan. Dan karena kita ketemu dengan Tuhan di situ, maka selanjutnya jalanilah hidup ini dan jadikanlah hidupmu berguna untuk orang lain. Ada pesan untuk kita dalam khotbah ini. Allah itu, saudaraku, Allah yang maha baik, maha kuasa, yang menyertai perjalanan hidup kita. Jangan lupakan sejarah hidupmu, suka maupun duka, sakit atau sehat. Masa depan orang percaya adalah masa depan yang baik dan penuh harapan. Rasa capek, takut sebagaimana Yakub alami, Tuhan melihat dan memberkati. Dan hal itu juga berlaku untuk kita. Dalam Kristus, manusia beroleh hidup yang kekal, dan kita semua menerimanya. Sebagai orang percaya, kita diberkati, dikasihi dan dilindungi. Sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian disaksikan Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudaraku, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Kita ketemu nanti di awal bulan Agustus, dan kita sehat semua, diberkati Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman, sebagaimana Tuhan menolong, membimbing, menyelamatkan hidup Yakub yang awal-awalnya takut. Demikian juga Tuhan membimbing, memimpin perjalanan hidup kami. Rasa ketakutan dalam hidup ini, tetapi bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami akan kuat dan sehat. Berkatilah kami semua, keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami juga gereja-gerejamu di mana mereka melayani. Berkati juga tempat-tempat persekutuan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami ini supaya semakin kuat dan kokoh dalam bermasyarakat, bergaul, ada saling menghargai, ada kebebasan beragama untuk hari-hari ke depan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami di dalam Kristus Yesus, Penebus kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.